Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua. Gimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Jumpa lagi nih di channel Deddy Lombok. Di kesempatan kali ini kami akan membahas isu-isu yang sangat-sangat berkembang di tengah-tengah masyarakat kami, terutama masyarakat NTB pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Lombok Timur dan Desa Jenggi Utara pada khususnya. Karena di akhir-akhir ini banyak sekali isu-isu tentang pernikahan dini dan pidana atau penjaranya. Nah, di kesempatan kali ini saya sudah membuka salah satu harian online di mana DPRD Provinsi NTB telah mengesahkan peraturan daerah atau Perda tentang pencegahan perkawinan anak Jumat 29 Januari 2021. Perda yang terdiri dari 12 bab dan 34 pasal itu mengatur tentang ketentuan sanksi bagi siapapun yang berani terlibat pernikahan anak. Ketua Pansus Raperda, bukan Raperda tapi ini kan sudah ditetapkan. Ketua Pansus Raperda Pencegahan Pernikahan Anak Adiansah menegaskan pemberian sanksi merupakan langkah terakhir yang diambil. Sanksi denda dan pidana dalam Perda ini hanya alternatif terakhir karena dalam Perda prioritasnya adalah pencegahan. Itu ungkapan dari politisi PKB yang dikutip oleh Radar Lombok Sabtu tanggal 30 bulan Juni 2021. Berdasarkan dokumen Raperda yang telah ditetapkan, memang ada dimasukkan ketentuan sanksi administratif dan pidana. Meskipun pada awalnya ketentuan sanksi tidak diatur. Mana dia? Berdasarkan dokumen Raperda yang telah ditetapkan, memang ada dimasukkan ketentuan sanksi administratif dan pidana. Meskipun pada awalnya ketentuan sanksi tidak diatur, sanksi yang akan diberikan bagi orang yang terlibat perkawinan anak mulai dari teguran tertulis, pemberhentian dari jabatan atau denda administratif paling banyak 5 juta. Sanksi tersebut berlaku bagi siapapun, baik itu orang tua, anak maupun perangkat desa. Selain itu, ada pula ketentuan sanksi pidana yang diatur pada pasal 31. Secara tegas disebutkan bagi siapapun dan pihak manapun yang berani mengulangi atau melanggar Perda tersebut, maka diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan atau denda paling banyak 50 juta. Wah, ngeri. Contohnya, kepala wilayah bisa kena sanksi jika membantu praktik pernikahan anak. Terang Adiansah yang akrab dipanggil Yogi tersebut. Sebaliknya, bagi siapapun dan pihak manapun yang dinilai berperan aktif mencegah pernikahan anak akan diberikan penghargaan, termasuk bagi pemerintah desa yang mampu meminimalisir pernikahan anak. Insentif dan dana hibah akan diberikan untuk pencegahan pernikahan anak. Tentu saja membutuhkan anggaran yang besar. Menyadari hal itu, Pansus memasukkan klausul sumber pendanaan. Ada alokasi dana 1% dari APBD untuk pencegahan. Itu amanah Perda, ungkapnya. Kasus pernikahan anak di Provinsi NTB selama ini masih menjadi masalah yang belum terpecahkan atau terselesaikan. Provinsi NTB bahkan tercatat masuk 3 besar di Indonesia dalam angka kasus pernikahan anak atau pernikahan dini. Tahun 2020 ini saja lebih dari 750 kasus pernikahan dini terjadi di Provinsi NTB. Data tersebut atau data terakhir Badan Pusat Statistik BPS Provinsi NTB mencatat angka pernikahan dini di NTB mencapai 38,8%. Kabupaten Lombok Tengah menjadi daerah yang paling banyak terdapat kasus pernikahan anak sebanyak 48,64%. Kemudian Lombok Timur sebanyak 45,91% dan Lombok Barat sekitar 40,75%.
tingginya angka pernikahan dini di NTB karena yang menikah di bawah usia 16 tahun mencapai 14,23% dan usia 17 sampai 18 tahun mencapai 23,8%. Kemudian sisanya bukan anak-anak usia 19 sampai 20 tahun sebanyak 24,4% dan yang menikah di atas usia 21 sekitar 37,4% saja. Ke depan lanjut Yogi, sinergi semua pihak sangat dibutuhkan. Perda telah memberikan wadah untuk semua itu, sinergi semua stakeholder, dinas kesehatan, dinas sosial, tokoh agama, tokoh masyarakat, NGO dan lain-lain dalam satgas. Itu untuk persen pencegahan, itu untuk peran-peran pencegahan, edukasi, advokasi jelasnya. Langkah konkretnya, Dikbud akan mengintegrasikan kurikulum lokal sesuai dengan isu Raperda. Dinkes, Dinas Kesehatan akan memaksimalkan peran-peran posyandu dan lain. Kementerian Agama, BPKBN, Toga, Toma, akademisi, NGO, Ormas akan diajak dalam satgas, kata Yogi tersebut. Nah, di samping itu juga kepala wilayah juga di Desa Jenggi Utara, Kecamatan Montong Gading, Pak Dedi Soekardi Hadi mengatakan banyak kepala wilayah yang bertanya-tanya sebenarnya tentang isi perda tersebut, apalagi ada ketentuan sanksi yang bisa memberatkan kepala wilayah. Kondisi di masyarakat, seorang kepala wilayah harus melayani kepentingan orang lain termasuk dalam praktik pernikahan anak. Kita di bawah takut dengan perda jika ada sanksi denda dan pidana. Kasihan kita, dan katanya seperti itu. Sanksi denda 5 juta dan penjara sangat mengerikan bagi seorang kepala wilayah. Nah, itu ribut teman-teman di Desa Jenggi Utara. Tapi kalau saya merespon positif perda ini setelah dibaca isinya, itulah sekelumit permasalahan atau problema atau isu-isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat mengenai isu pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Nah, untuk itu kami harapkan kepada semua masyarakat kami yang ada di Desa Jenggi Utara pada khususnya dan masyarakat NTB pada umumnya, untuk kita sama-sama bersinergi untuk mencegah perkawinan di bawah umur ini demi kemajuan dan kualitas hidup keluarga kita sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.